perkenalkan nama saya Monica, kelas M4 dengan NIM 22104177751. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi UTS Supply Chain Management. Baik, materi yang pertama ada perbedaan dan persamaan logistik manajemen dan supply chain management. Menurut Hugos pada tahun 2004 mengungkapkan perbedaan antara supply chain management dan logistik management. Logistik manajemen lebih berfokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sedangkan supply chain manajemen berfokus meliputi pemasaran, pengembangan, produk, keuangan, dan layanan konsumen. Menurut Indrajit pada tahun 2002 terdapat persamaan antara supply chain manajemen dan logistik manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan dalam pengelolaan arus barang atau jasa. Yang kedua, kesamaan dalam pengelolaan, pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Yang ketiga, ada kesamaan dalam tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan barang. Selanjutnya, pengertian SCM. SCM merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk mulai dari pengelolaan bahan mentah hingga sampai ke konsumen. Baik, yang selanjutnya tahapan SCM. Yang pertama itu pemesanan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengadaan, yang keempat produksi, yang kelima inventory, yang keenam pengiriman, dan yang ketujuh yaitu retur. Baik, yang berikutnya ada tujuan SCM dalam bisnis. Yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Yang kedua, menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya dari seluruh sistem dan tahapan. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Baik, yang berikutnya ada peran penting SCM dalam restoran. 4 peran penting supply chain management yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Yang pertama, yang juga awal dari proses SCM adalah demand planning, yaitu bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing atau sales. Yang kedua adalah supply planning, yaitu perencanaan atas berapa banyak bahan baku dan material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, ada pengadaan. Peran yang kedua adalah peran pengadaan. Setelah proses demand atau supply chain planning telah dilakukan, selanjutnya peran SCM adalah memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan. Yang ketiga, ada produksi. Selanjutnya adalah peran produksi. Singkatnya, proses ini adalah tentang proses pembuatan produk akhir. Yang keempat, ada pengantaran. Peran terakhir SCM yang juga sama pentingnya adalah pengantaran. Untuk bisnis kuliner atau restoran yang baru memiliki satu cabang, bisa jadi hal ini belum terlalu relevan. Tetapi untuk bisnis kuliner atau restoran yang memiliki beberapa atau banyak fungsi harus diperhatikan dengan baik. Yang selanjutnya, konsep dasar SCM. Konsep supply chain management adalah strategi yang berhubungan dengan kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk dari perusahaan kepada pelanggannya. Konsep ini berhubungan dengan bagaimana cara yang diterapkan seorang manajer rantai pasokan dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari SCM. Tujuan dari SCM adalah memaksimalkan keseluruhan nilai, memenuhi kebutuhan konsumen, dan menghasilkan keuntungan, mencapai biaya yang minimum, dan tingkat pelayanan yang maksimum, dan merencanakan dan mengorganisasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Elemen SCM menurut Urban Reiner Potter 2003 terdapat 3 komponen atau elemen SCM.
Yang pertama, upstream supply chain adalah aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para distributor. Dalam upstream, aktivitas yang utama adalah pengadaan barang atau ketersediaan barang. Yang kedua, internal supply chain management berfokus pada manajemen produksi, publikasi, dan pengendalian persediaan di internal perusahaan. Yang ketiga, ada downstream supply chain management segment adalah aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Yang berikutnya, persediaan dalam SCM. Terdapat beberapa jenis persediaan, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua bahan setengah jadi, yang ketiga barang komoditas, yang keempat barang proyek. Yang berikutnya proses bisnis SCM. Berikut ini akan diuraikan proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasokan. Yang pertama, customer relationship management. Langkah pertama manajemen rantai pasokan adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Yang kedua, customer service management. Sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Yang ketiga, ada demand management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan supply perusahaan menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Yang ketiga, ada customer demand fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Yang kelima, manufacturing flow management. Biasanya perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan histori produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. Yang keenam, procurement membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok, dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi. Untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, pelanggan dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Yang kedelapan, ada return. Proses manajemen return yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas, kesempatan memperbaiki, dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Baik, sekian video dari saya. Jika masih ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.